Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Anak-anakku kelas 6 yang hebat. Bersama PGRI Tulungagung, kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran Cerdas Tangkas tahun pelajaran 2021-2022 semester 2. Kali ini kita akan membahas pembelajaran tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 3 masyarakat sejahtera negara kuat, pembelajaran 2. Dalam pembelajaran 2 ini ada dua muatan yang akan kita pelajari, yaitu bahasa Indonesia dan SBDP. Ayo, sekarang kita akan belajar bahasa Indonesia KD 3.8 dan 4.8. Ayo memahami teks berikut ini. Teks non-fiksi adalah teks yang berdasarkan fakta dan kenyataan. Teks non-fiksi dapat diartikan sebagai karya seni yang sifatnya berdasarkan fakta dan kenyataan, serta ada kebenaran di dalamnya. Dalam teks non-fiksi terdapat istilah faksi, yaitu fakta yang dikisahkan layaknya karya fiksi. Fakta fiksi. Teks faksi merupakan teks yang ceritanya berbentuk kisah berbasis kejadian sebenarnya. Jenis teks faksi diantaranya adalah biografi, autobiografi, kisah nyata, memoir, dan cerita-cerita dari kitab suci. Salah satu contoh teks non-fiksi adalah esai. Esai adalah tulisan yang mendorong penulisnya untuk menguji ide yang mereka miliki mengenai suatu topik. Dalam esai terdapat kaidah kebahasaan yang berupa kata baku, kalimat efektif, serta makna lugas atau makna denotatif. Nah, kegiatan 1 pada muatan bahasa Indonesia adalah ayo membaca teks non-fiksi berikut. Teks non-fiksi berjudul Adaptasi Masyarakat. Ayo kalian membaca semuanya teks non-fiksi tersebut di buku kalian masing-masing. Setelah membaca teks tersebut, ayo menuliskan gagasan utama tiap paragraf. Ya, kita isikan bersama-sama. Paragraf 1, gagasan utamanya adalah permukaan bumi tidak rata. Paragraf kedua, gagasan utamanya adalah bentuk ketampakan alam daratan dan ketampakan alam perairan. Paragraf ketiga, gagasan utamanya adalah bentuk adaptasi manusia terhadap lingkungan. Nah, setelah kita bisa menentukan gagasan utama, ayo kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada Ayo Berlatih. Ayo menjawab soal-soal berikut ini dengan tepat. 1. Teks non-fiksi adalah teks yang berdasarkan A. Renungan, B. Fakta, C. Khayalan, D. Mimpi. Jawaban yang betul adalah fakta. B. Teks non-fiksi adalah teks yang berdasarkan fakta. 2. Teks non-fiksi yang ceritanya berbentuk kisah berbasis kejadian sebenarnya disebut faksi, fakta fiksi. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 3 sampai 5.
Manusia melakukan adaptasi berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Manusia hidup beradaptasi sesuai dengan alam dan ketampakan alam di lingkungan tempat tinggal. Adaptasi yang dilakukan meliputi jenis mata pencaharian utama, makanan, bentuk tempat tinggal, pakaian yang dikenakan, peralatan rumah tangga, dan teknologi. Semua kegiatan itu menyesuaikan tempat mereka tinggal. Kita dapat melihat hasil adaptasi masyarakat suatu daerah. Makanan dan barang-barang atau benda-benda khas dari daerah pegunungan berbeda dengan daerah pantai dan dataran rendah. Pertanyaan nomor 3 dari bacaan tersebut. Arti kata adaptasi pada teks di atas adalah penyesuaian diri. 4. Berdasarkan teks tersebut, manusia beradaptasi sesuai dengan alam dan lingkungannya. 5. Tulislah gagasan utama paragraf tersebut. Gagasan utama paragraf tersebut adalah adaptasi manusia terhadap lingkungan alamnya. Muatan yang kedua adalah muatan SBDP. Kita akan mempelajari tentang reklame. Reklame adalah suatu karya seni rupa yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, atau menawarkan produk. Bisa berupa barang atau jasa kepada konsumen. Reklame dibuat menarik sehingga orang yang melihat ingin mengetahui informasi yang disampaikan. Tertarik dengan ajakan yang disampaikan dan ingin memiliki, menggunakan, atau membeli barang yang ditawarkan. Pada dasarnya, reklame dibuat untuk memberikan informasi yang menarik dan mengajak banyak orang untuk mampu melakukan apa yang sudah diinformasikan pada reklame tersebut. Ada bermacam-macam reklame. Ditinjau dari tujuannya, terdiri dari reklame komersil dan reklame non-komersil. Ditinjau dari sifatnya, reklame terdiri dari reklame peringatan, reklame permintaan atau ajakan, reklame penerangan. Ditinjau dari jenis atau medianya, terdiri dari reklame audio, reklame visual, dan reklame audiovisual. Reklame media sosial dibagi dua jenis berdasarkan pemasangannya, yaitu reklame dalam ruang dan reklame luar ruang. Reklame dalam ruang biasanya ditempatkan di dalam gedung yang strategis dan dapat dilihat orang secara jelas. Reklame di luar ruangan biasanya ditempatkan di luar gedung yang sering dilalui orang. Misalnya, pada sisi persimpangan jalan raya yang padat atau tempat lain. Unsur reklame media visual yaitu berupa gambar dan tulisan. Contoh reklame media visual yaitu baliho, billboard, spanduk, poster, brosur, dan katalog. Nah, kegiatan 2 pada muatan SBDP adalah ayo memperhatikan reklame di samping dan mengerjakan tugas berikut ini. Apa bunyi tulisan pada reklame tersebut? Bunyinya adalah jagalah bumi seperti kita. 2. Gambar apa yang terdapat pada reklame tersebut? Ada gambar bumi dan gambar manusia yang hidup di atas bumi.
Pertanyaan yang ketiga, apa tujuan pembuatan dan pemasangan reklame tersebut? Nah, tujuannya adalah mengajak kita semua untuk menjaga bumi. Yang keempat, siapa yang membuat reklame tersebut? Yang membuat pastilah orang-orang yang mencintai lingkungan. Nah, setelah kita mengetahui tentang reklame, ayo kita jawab pertanyaan-pertanyaan pada Ayo Berlatih. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. 1. Berikut ini merupakan jenis reklame ditinjau dari media yang digunakan, kecuali dari media yang digunakan ada audio, ada visual, dan ada audio visual. Berarti yang bukan merupakan reklame ditinjau dari media adalah televisi. Karena televisi itu merupakan sarananya. Jadi jawaban yang betul adalah C. 2. Reklame yang bertujuan memberi penjelasan pada masyarakat adalah reklame penerangan. 3. Reklame yang bertujuan memasarkan produk atau jasa adalah reklame komersil atau komersial. Nah, perhatikan reklame berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 4 dan 5. Berdasarkan tujuannya, reklame seperti pada gambar tersebut merupakan reklame komersial. 5. Jelaskan tujuan reklame tersebut. Tujuan reklame tersebut adalah agar masyarakat membeli berbagai produk susu hasil dari kampung susu. Nah, anak-anakku, demikian pembahasan tema 6, subtema 3, pembelajaran 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa kita tetap semangat dan berprestasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.